Padahal ini hasil fitnah. Si kingmaker ini masuk ke rumah orang-orang musuh politiknya, ataupun dia anti-Islam, ataupun anti-ulama. Dia masuk ke rumah ulama itu, disuruh pembantunya, atau siapapun, atau tukang kebunnya, untuk meletakkan barang terlarang. Lalu telepon Densus menggerbek, selesai. Inilah kinerjanya selama ini. Biar kalian tahu. Ini pun kami setelah bicara ini nanti tinggal di-setting. Taruh barang bukti palsu. Tangkap, interogasi. Enak sekali bernegara seperti itu. Apa kalian kira negara ini punya nenek moyangmu? Kingmaker ini, pihak ketiga ini, yang berpotensi mengadu domba Densus dan rakyat, mengadu domba MUI dan rakyat. Biar kita sesama beragama saling benturan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini sejumlah pihak mendesak agar Majelis Ulama Indonesia dibubarkan. Usai anggota pimpinan organisasi tersebut ditangkap oleh Densus 88 lantaran diduga terlibat terorisme. Sejumlah tokoh Indonesia pun angkat bicara. Politisi PKS Hidayat Nur Wahid menilai wacana pembubaran MUI bukan berasal dari pihak yang tulus melawan terorisme. Wacana pembubaran MUI dibuat oleh pihak yang memanfaatkan isu terorisme yang diduga telah melibatkan salah satu anggota pimpinan organisasi yang berdiri tahun 1975 tersebut. Menurutnya, membubarkan MUI tersebut dapat berujung pada pelemahan NKRI. Di sisi lain, sejumlah ormas Islam desak Densus 88 untuk dibubarkan. Humas Aksi Endro Sudarsono menyebut penangkapan 3 tokoh ormas Islam sebagai tindakan tidak profesional yang dilakukan Densus 88. Mengingat saat ini KKB di Papua yang sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris, yang jelas nyata ada aksi teror KKB. Ia mendesak Densus 88 untuk mengevaluasi diri sehingga dapat bekerja secara profesional. Jika tidak, maka tuntutan bubarkan Densus 88 akan terus ada. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Ibda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Sallimna ya Allah qabla hajatina ibda' bil basmalah. Sallu ala Nabi sallim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Barakallah, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billah. Pada hari ini kita membicarakan sesuatu yang sangat amat politis tentunya. Inilah dinamika kita bernegara tentunya. Bernegara itu ya seperti ini adanya. Akan terjadi menjatuhkan, merampas, menggeser, bahkan tidak segan-segan membunuh. Itulah bernegara. Maka itu pentingnya undang-undang dalam suatu negara. Di situ. Agar tidak terjadi perebutan kekuasaan dengan berdarah-darah. Agar tidak terjadi kaum oposisi dibantai habis-habisan. Agar tidak terjadi yang berkuasa berlaku sewenang-wenang. Agar tidak terjadi aparat keamanan negara menjadi monster untuk seluruh rakyat dalam suatu negara. Itulah pentingnya undang-undang dasar dalam suatu negara.
Kita kembali kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu yang mengatakan MUI dibubarkan, subhanallah. Maka sentilan yang tepat untuk orang-orang yang ingin membubarkan Majelis Ulama Indonesia yaitu pada kalimat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billah an akuna minal jahilin. A'udzu billah an akuna minal jahilin. A'udzu billah an akuna minal jahilin. Kita berlindung dari perbuatan orang-orang yang murabal, dari perbuatan orang-orang yang tidak intelektual, dari perbuatan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat dan logikanya. Subhanallah. Majelis Ulama Indonesia harus kita lindungi bersama segenap tumpah darah kita. Membubarkan Majelis Ulama Indonesia sama saja membubarkan NKRI. Pembubaran terhadap MUI adalah sangat politik dan strategis untuk pihak-pihak yang fobia terhadap Islam dan anti-Islam. Mereka paham betul mayoritas di Indonesia ini adalah mayoritas umat Islam. Padahal umat Islam di Indonesia ini sangat demokratis, sangat familiar, sangat elegan, sangat toleransi. Kalaupun ada yang radikal, intoleran, itu hanya sebagian kecil umat Islam. Tetapi karena digoreng, digosok, digiring, ya, di blow up sama media-media mainstream yang anti-Islam, seakan-akan umat Islam di Indonesia ini umat Islam intoleran. Subhanallah. Gunakan akal sehatmu, wahai pembenci-pembenci Islam. A'udzubillah an akuna minal jahilin. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang seperti itu. Jangan mau terprovokasi. Melemahkan MUI sama dengan melemahkan jantungnya umat Islam. Subhanallah. Bila MUI tidak ada, maka umat Islam akan terpecah belah dengan mudahnya. Justru dengan adanya MUI ini, walaupun terjadi perpecahan di internal Islam, masih saja ada rujukan, standarisasi. Dan ingat, Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintahan Republik Indonesia. Seperti narasi yang tadi kita dengar bersama. Ini mari sama-sama kita jaga MUI ini. Kalaupun ada anggota MUI yang terindikasi radikalisme, intoleran, ya, ataupun lebih high kelasnya teroris, katakan begitu. Apakah layak Majelis Ulama Indonesia dibubarkan hanya karena anggotanya terindikasi? Itu pun kalau benar-benar terindikasi, yang repot kan kalau settingan. Ini yang berbahaya. Setiap ada orang, individu, organisasi yang ingin membubarkan Densus, langsung dikriminalkan segera. Abang kita itu yang terhormat di DPR, sekarang lihat. Tenggelam habis-habisan ketika beliau mencuatkan isu bubarkan Densus. Habis disikat. Syukur beliau tidak dilibatkan jadi teroris. Indah sekali. Kingmaker sebenarnya, ya, dalam suatu negara itu ada nama kingmaker. Sama di Indonesia ini ada nama kingmaker teroris. Jadi kingmakernya ini gerah. Kalau teroris-terorisan ini dihilangkan dari Indonesia, proyeknya hilang nanti. Densus itu hanya alat saja. Mereka itu korban sebenarnya. Kingmakernya ini yang bermasalah. Kasihan ya Densus juga. Jadi bualan-bualan, dibully habis-habisan. Padahal mereka melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan protap dan SOP-nya. Yang jadi masalah ini kingmaker, pihak ketiga yang bermain membuat teroris-teroris di Indonesia ini. Kingmaker ini yang punya jalur ke pemerintah, punya jalur ke struktur tingkat sampai tingkat RT. Kenapa? Mereka memiliki uang. Kingmaker ini. Jadi mereka melihat lawan-lawan politiknya dari kelompok Islam kebetulan langsung disetting jadi teroris. Begitu kingmaker bermainnya. Kalau Densus nggak bisa disalahkan karena mereka melihat ada dua alat bukti, tangkap. Walaupun saling terkait, tetapi kingmaker inilah yang jadi bumerang dalam Indonesia ini.
Mereka inilah yang provokator sebenarnya, yang menggunakan alat-alat negara untuk dibenturkan sesama alat negara. Subhanallah. Ini yang tidak kita paham. Waspada rakyat Indonesia. Ya. Analoginya sederhana. Jika ada seorang presiden terindikasi teroris, katakan gitu. Seorang presiden misalnya terindikasi teroris. Terus Indonesia dibubarkan gitu. Hello, akal sehatku di mana? Tinggal turunkan presidennya, ganti presiden baru, selesai. Sama dengan MUI. Kalau anggotanya memang terindikasi teroris itu pun, kalau beneran teroris, kalau teroris settingan, who's no? Ya tinggal dicopot saja. Kenapa MUI-nya harus dibubarkan? Benci Islam boleh, tetapi jangan kebangetan. Mari kita pertahankan Majelis Ulama Indonesia. Enak sekali Densus ini memang menangkap orang. Cukup Kingmaker ini meletakkan alat bukti dalam suatu rumah, entah itu buku bertulisan jihad, atau buku-buku yang sudah terlarang seperti Hizbut Tahrir, ataupun buku apapun, diletakkan dalam kamar seseorang. Dengan alat bukti itu, Densus bisa menangkap orang tersebut. Dipermak habis-habisan, dipaksa mengaku. Bayangkan, subhanallah. Ini berbahaya. Biar tahu rakyat Indonesia, biar cerdas rakyat Indonesia. Jangan mau dibodohi. Ini harus dirubah protapnya. Apa siapa yang tahu buku-buku itu kapan diletakkan di kamar orang tersebut? Ini fitnah-fitnah Kingmaker ini yang bermain. Yang bisa masuk ke rumah orang seenaknya saja. Meletakkan barang bukti palsu. Densus nggak bisa disalahkan karena dia dapat informasi di kamar itu ada barang terlarang. Maka Densus masuk menggerebek, ada barang bukti, ditangkaplah orang ini. Padahal ini hasil fitnah. Si Kingmaker ini masuk ke rumah orang-orang musuh politiknya, ataupun dia anti-Islam, ataupun anti-ulama. Dia masuk ke rumah ulama itu, disuruh pembantunya, atau siapapun, atau tukang kebunnya, untuk meletakkan barang terlarang. Lalu telepon Densus, Densus menggerebek, selesai. Inilah kinerjanya selama ini. Biar kalian tahu. Ini pun kami setelah bicara ini nanti tinggal disetting. Taruh barang bukti palsu. Tangkap, interogasi. Enak sekali bernegara seperti itu. Apa kalian kira negara punya nenek moyangmu? Ini negara kesatuan Republik Indonesia, Bung. A'udzubillah an akuna minal jahilin. Jangan mau kita dibodohi. Dan tidak boleh dibodohi orang Islam ini. Oleh karena itu, bila Densus ingin bertahan, evaluasi kinerjanya, perbaiki intelijen kalian. Jangan sembarangan masuk ke rumah orang. Kingmaker ini, pihak ketiga ini, yang berpotensi mengadu domba Densus dan rakyat, mengadu domba MUI dan rakyat. Biar kita sesama beragama saling benturan. Ini Kingmaker ini yang harus ditangkap. Mereka lah orang-orang berduit yang memprovokasi institusi-institusi negara. Karena mereka punya uang, bisa mensetir siapa saja. Anggota DPR bisa ditenggelamkan. Ormas bisa dibubarkan dengan uang mereka, sesuka hati mereka. Bahkan presiden pun bisa dikendalikan sama mereka. Ini yang berbahaya. Mari kita lawan Kingmaker busuk hitam seperti ini. Susah, tapi demi NKRI rela berkorban. Berhasil membubarkan Majelis Ulama Indonesia, sama saja berhasil menghancurkan NKRI ini pada detik-detik kehancurannya. Jangan mau kita diadu domba sama Kingmaker ini, pihak ketiga yang tidak ingin Indonesia damai. Mereka tahu betul agama isu sentral yang sangat mudah untuk diprovokasi. Lawan dengan secara konstitusi. Tenang. Yakinlah umat Islam di Indonesia ini paling tenang, paling adem, paling santai. Jangan takut. Kita lawan institusi-institusi negara yang merekayasa kasus teroris gadungan seperti ini. Kita lawan bersama. Kingmaker ini enak sekali masuk ke rumah orang sembarangan. Meletakkan barang bukti sesuka hatinya. Hanya untuk mengkriminalkan orang tersebut karena anti terhadap kepentingan mereka. Maka dari itu Densus harus mengevaluasi intelijen mereka, kinerja mereka. Jangan sampai asal tangkap saja, sesama Pancasila pun ditangkap. Memalukan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, subhanallah. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, bukan milik kelompok siapapun. Walaupun kalian berkuasa, bukan berarti kalian seenak-enaknya melakukan rakyat sesuka hatimu. A'udzubillah.
an akuna minal jahilin. Kita harus betul-betul menyadari, kita harus betul-betul menyadari umat Islam diintai. Bersatulah umat Islam untuk menjaga NKRI, menjaga kedaulatan Republik Indonesia, menjaga ideologi Pancasila. Tidak ada yang anti Pancasila umat Islam pada prinsipnya. Yang anti Pancasila itu hanya settingan semua. Biar seakan-akan semua umat Islam di Indonesia ini anti Pancasila. Mereka disetting anti Pancasila sehingga terimbas kepada Islam-Islam model seperti kita ini. Yang menjunjung tinggi harkat martabat kedaulatan Republik Indonesia, menjunjung tinggi Pancasila, tapi tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam kita. Indonesia ini umat Islamnya sangat amat terbuka pada prinsipnya. Itu tadi, kalaupun ada yang sempalan-sempalan Islam, itu settingan-settingan pihak ketiga, kingmaker yang ingin merusak citra Islam di Indonesia. Pertahankan martabat kita. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Barakallah.